Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 241014029. Saya Muhammad Faris Nabil dengan NIM 241014034. Perkenalkan, nama saya Rizal Rizkilahi dengan NIM 241014052. Perkenalkan, nama saya Anangat Fajar, NIM 241014028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan dengan NIM 241014058. Jadi di sini saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai syarat lulus untuk mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi. Selamat menonton. Oke, selanjutnya persiapan. Di sini sebelum pembangunan dimulai, perlu dilakukan beberapa tahap, yaitu persiapan agar pekerjaan berjalan lancar, aman, dan sesuai rencana. Menentukan kebutuhan, ruang, dan konsep, membuat gambar kerja, menyusun rencana, anggaran daya, dan jadwal pengerjaan. Persiapan lahan. Di sini persiapan lahan dibutuhkan membersihkan lokasi dari semak, pohon, dan sampah, meratakan tanah bila diperlukan, melakukan pengukuran dan pemasangan plank sebagai acuan posisi bangunan. Persiapan material, menyiapkan bahan bangunan seperti semen, pasir, besi, dan tulangan, bata, kayu, dan air. Memastikan material sesuai spesifikasi dan disimpan di tempat yang aman. Persiapan peralatan. Di sini kita membutuhkan cangkul, sekop, ember, molen jika ada, waterpass, meteran, benang bangunan, tali gerobak dorong, dan alat keselamatan kerja. Di sini kita membutuhkan persiapan tenaga kerja, menentukan mandor dan tukang, membagi tugas yang bekerja, menjelaskan metode kerja dan target penyelesaian. Pengecekan terakhir, memastikan gambar kerja, ukuran bangunan, material, dan peralatan telah siap sebelum pekerjaan fondasi dimulai. Persiapan matang akan mengurangi resiko kesalahan, menghemat biaya, mempercepat waktu pelaksanaan, serta memastikan bangunan yang kuat dan cepat. Pertama, ada persiapan. Sebelum pembangunan dimulai, perlu dilakukan beberapa tahap persiapan agar pekerjaan berjalan lancar. Yang pertama itu menentukan kebutuhan ruang dan konsep, membuat gambar kerja, menyusun konsep anggaran biaya dan jadwal pengerjaan. Seterusnya ada persiapan lahan, menghasilkan lokasi dari semak, pohon, dan sampah, menyiapkan tanah bila diperlukan, melakukan pengukuran dan pemasangan bootleg sebagai acuan posisi bangunan. Selanjutnya ada persiapan material, menyiapkan bahan bangunan seperti semen, pasir, besi tulangan, bata, kayu, dan air. Memastikan material sesuai spesifikasi dan disimpan di tempat yang aman. Persiapan peralatan, cangkul, sekop, ember, molen jika ada, waterpass, meteran, benang bangunan, palu, gerobak dorong, dan alat keselamatan kerja lainnya. Persiapan tenaga kerja, menentukan mandor dan tukang, membagi tugas setiap pekerja, menjelaskan metode kerja dan target penyelesaian. Pengecekan terakhir, memastikan gambar kerja, ukuran bangunan, material, dan peralatan telah siap sebelum pekerjaan fondasi dimulai. Dan seterusnya ada persiapan yang matang untuk mengurangi risiko kesalahan, menghemat biaya, mempercepat waktu pelaksanaan, serta menghasilkan bangunan yang lebih kuat dan berkualitas. Untuk ukuran luas di bangunan yang memiliki ruang vertikal dan tiga untuk luas bangunan ini adalah 440,8 dengan masing-masing luas ruangan karena itu ada vertikal luasnya 81,8 yang pertama memiliki luas 71,1, yang kedua dan ketiga memiliki luas yang sama yaitu 81,9. Dari yang sebelah kanan luas 37 meter persegi dan juga memiliki beberapa ruangan baten, ruangan ruang admin, ruang dekan, ruang wudhu, dan kamar mandi atas. Untuk ruang dosen memiliki luas 53 meter persegi, ruang admin memiliki luas 50 meter persegi, ruang admin memiliki luas 12 meter persegi,
Sementara yang sebelah kiri terdapat ruangan Dikti 1 dan ruangan Dikti 2. Kedua ruangan ini memiliki luas yaitu 81 meter persegi dan total luas keseluruhan adalah 34,6 meter. Selanjutnya lantai 2 di sebelah kanan terdapat ruang minum, ruang rapat dan ruang perjalanan serta ruang sholat. Di ruang minum memiliki luas 60 meter persegi, ruang rapat 20 meter persegi, ruang penerimaan tamu 8 meter persegi, ruang sholat memiliki 60 meter persegi. Dan total luas di lantai 2 sebelah kanan ini adalah 268 meter persegi. Baik, selanjutnya adalah finishing. Pembangunan gedung adalah proses panjang yang tak bisa terburu. Setelah struktur beton, besi, dan dinding berdiri, tahap finishing adalah fase krusial yang menentukan apakah gedung tersebut akan nyaman digunakan. Secara sederhana, finishing adalah pekerjaan wajah dan fungsi agar gedung tidak lagi tampak seperti proyek konstruksi, melainkan menjadi ruang belajar yang layak. Berikut ada beberapa rincian dalam mengenai apa saja yang dikerjakan. Pada tahap ini, 1. Finishing lantai, mengutamakan ketahanan. Lantai adalah area dengan trafik manusia yang sangat tinggi, dan material tidak bisa asal cantik tapi harus tahan gesekan. Area umum dan A-kelas, penggunaan homogeneous atau granite tile berukuran 60 x 60 cm atau 80 x 80 adalah standar karena sangat keras, tidak mudah retak, dan natnya garis antar keramik tipis sehingga tak mudah kotor. Tangga harus dipasang mosing penahanan ujung anak tangga yang berbahan karet atau logam anti selip untuk mencegah kecelakaan. Kedua itu finishing dinding atau estetika dan kawetan. Dinding harus mampu menghadapi coretan tangan, benturan keras, dan yang utama adalah kelembapan. Plester cian dan cat. Dinding harus diaci hingga sangat halus sebelum dicat. Untuk interior, gunakan cat yang bersifat washable, bisa dilap jika kotor. Untuk eksterior wajib menggunakan cat weather shield yang tahan paparan sinar matahari langsung dan air hujan agar warna tidak dapat kusam. Nomor ketiga itu finishing plafon atau manajemen kebisingan. Plafon berfungsi menutup kerumitan pipa AC, kabel listrik, dan sistem pemadaman kebakaran. Area kelas, penggunaan plafon akustik sangat disarankan. Material ini memiliki pori-pori yang mampu menyerap gema suara, sehingga penjelasan dari dosen ataupun pemateri di depan kelas dapat terdengar jelas ke seluruh ruangan. Area samping atau luar, penggunaan kalsibiard atau papan semen lebih dipilih dibanding gypsum karena lebih tahan terhadap kelembapan udara terbuka. Selanjutnya yang keempat, finishing bukaan, yaitu pintu dan jendela. Ini adalah aspek keamanan DNA, penyelamatan sirkulasi udara. Kusen DNA jendela sangat disarankan menggunakan aluminium powder coating. Aluminium tidak memuai saat panas dan tidak dimakan rayap seperti kayu, kaca, jendela. Pun harus menggunakan jenis tinted glass. Kaca berwarna gelap untuk mengurangi beban kerja AC karena panas matahari terhalang. Pintu untuk ruang kelas. Pintu harus memiliki door closer, penutup otomatis agar pintu tidak terbanting saat ditutup. Yang kelima, finishing sanitasi. Titik paling rentan, toilet adalah tempat yang paling cepat rusak. Material partisi. Hindari dinding bata untuk sekat toilet jika anggaran memungkinkan. Gunakan phenolic board, yaitu papan resin padat yang tahan anti air, anti bakteri, dan tahan anti gores. Sistem plumbing, semua keran, flush toilet, dan wastafel harus memiliki kualitas standar pabrik. Hindari keran putar manual. Gunakan keran sensor atau keran push Newton yang akan otomatis untuk menghemat air. Yang keenam, finishing mechanical dan electrical, yaitu MEP. Ini adalah syarat gedung yang tidak terlihat namun vital. Titik listrik, penempatan stop kontak tidak boleh hanya di dinding. Di ruang kelas modern, stop kontak harus terintegrasi di meja mahasiswa untuk mendukung penggunaan laptop.
proteksi kebakaran. Tahap akhir ini memastikan setiap ruangan memiliki detektor asap dan sprinkler yang sudah terpasang rapi dengan plafon. Tidak boleh ada kabel yang menjuntai di luar condet pipa pelindung kabel. Kunci utama yaitu uji fungsi, commissioning, serta semua material terpasang. Tahap terakhir bukanlah membersihkan debu, melainkan uji fungsi. Kontraktor harus menunjukkan kepada pihak universitas bahwa air mengalir lancar di semua lantai tanpa kebocoran. Semua saklar menyalakan lampu yang benar, AC mendinginkan ruangan sesuai kapasitas. Sistem pemadaman kebakaran aktif saat disimulasikan. Finishing yang baik bukan hanya soal gedung terlihat mewah, tetapi soal meminimalisir biaya perbaikan di tahun-tahun mendatang. Memilih material yang tepat saat pembangunan akan jauh lebih murah daripada mengganti material yang rusak setelah gedung dioperasikan. Selanjutnya memasuki bagian struktur. Kami menggunakan dua pondasi. Yang pertama itu pondasi batu kali dengan lebar 80 dan tinggi 80 cm. Lalu kedua itu pondasi tapak dengan panjang 1 meter, lebar 1 meter dan tinggi 1,2 meter. Menggunakan besi tulangan utama berdiameter 16 mm dan sengkang berdiameter 10 mm. Lalu slope-nya kami gunakan itu besi diameter 16 juga, besi untuk tulangan utama, lalu sengkangnya menggunakan besi diameter 10 juga dengan dimensi 20 x 40. Lalu kolomnya menggunakan tulangan utama besi dengan diameter 12 dan sengkangnya itu diameter 8. Ada juga kolom yang berukuran 20 x 20, masih sama menggunakan besi diameter 12 untuk tulangan utamanya dan sengkangnya itu dia berdiameter 10. Lalu setelahnya itu ada balok dengan ukuran 20 x 40, menggunakan besi tulangan utamanya itu besi berdiameter 12 dengan sengkangnya berdiameter 8. Memasuki terakhir itu struktur untuk rangka atap, kami menggunakan atap pelana dengan kuda-kuda itu menggunakan profil C, baja profil C berukuran 0,75 dengan gordingnya masih sama dengan kuda-kudanya menggunakan profil C juga. Rengnya menggunakan reng khusus 32,45 dengan diameter itu ukurannya 0,45 mm. Sudut kemiringan itu 35. Ada juga yang bagian memiliki sudut 45 derajat. Sekian itu saja presentasi dari saya dan teman kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.